Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Astian, 1423066. Jadi pukul 15 praktikum siang akan membuat tutorial mengenai cara 7, yakni QGIS. Jadi pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Kemudian kita bisa ke project, terus new. Nah, setelah itu kita masuk ke plugins project ini. Terus kita klik manage and install. Nah, di sini kita akan install beberapa kayak komponennya gitu. Yang perlu diinstal itu ini semua. Clipper, Coordinate Capture, DB Manager, DB Manager, EVIS, Freehand Raster, Geometry Checker, Referencer, GPS, Meta Search, Online Editing, Offline Editing, PostGIS, Processing, Split Polygon, Topology Checker. Misal untuk cara menginstal itu, ini kayak misalnya mau install yang ini kita install. Nah, di sini juga. Actions for relation. Nah, terus kita install tadi ya. Ada di sini. DB Manager. Oke, selanjutnya kita bisa close aja. Kemudian kita bisa klik raster di sini. Terus kita ke Geo Referencer. Kemudian kita ke File. Terus Open Raster. Terus kita masukin peta administrasi yang telah disiapkan. Oke. Terus klik OK. Open. Nanti dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan registrasi petanya. Kita klik bentar ya. Kemudian kita akan registrasi peta, kita klik edit, kita klik add point. Kemudian kita sama pada cara sebelumnya, kita akan titikin di ujung kanan, ujung kiri, atas dan kanan bawah. Ini kita di perpotongan X dan Y-nya. Terus kita masukin. Terus yang di bawah juga. Kemudian setelah itu kita ke setting, ke transformation setting. Terus kita ubah type-nya ini yang linear, ininya yang nearest neighbor ini benar. Terus ini kita sesuaikan dengan ya yang LTM-nya 49S. Terus ini di QGIS slot ini kita checklist. Terus untuk output rasternya ini kita masukkan ke dalam file yang file tadi. Terus kita klik OK. Nanti kita start georeferencing. Nah, misalnya udah successful, kita bisa close aja. Ya, udah. Terus kita Discord saja. Nah, setelah itu kita akan buat layer di beta sequence ini. Kita ke layer, terus kita nah itu kita akan modifikasi, kita bisa klik layer, kita create layer, terus new shapefile layer. Kemudian untuk file lainnya kita kasih nama batas administrasi. Terus, ini bisa. Terus geometry type-nya polygon. Koordinatnya disamain yang ini, yang 49S. Kemudian untuk namanya kita kasih keterangan. Terus add field to list, add to field list. Terus oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jalan, titik, dan sungai. Ini jalan. Ini berarti dia line, ini juga disamain. Ini juga sama keterangan. Untuk yang titik kita pakai geometry type-nya yang point. Selanjutnya kita akan digitasi, kita klik layer batas administrasi. Kemudian kita klik toggle editing, terus kita klik add polygon feature. Nah, saat ini kita udah bisa pilih 3 kecamatan, kita digitasi. Lalu kita ke simbologi, terus ke simple fill. Di fill style kita klik no brush, terus stroke color-nya yang warna merah. Stroke width-nya kita gedein 0,6. Terus oke. Jadi kayak gini. Setelah itu kita akan membagi per kecamatan ini. Caranya kita bisa klik edit, terus kita ke split features. Nah, ini kita bisa bagi 3 aja. Klik save layer edit.
terus kita matikan tombol toggle editing. Nah, kemudian kita akan digitasi jalan. Caranya sama, pertama kita klik dulu layer jalannya, kemudian, kita klik toggle editing, terus kita klik add line features, terus kita bisa cari jalannya. Save layer, terus kita matiin tombol toggle editing. Kemudian untuk sungai kita lakukan hal yang sama juga, kita klik layer sungai, toggle editing, terus add line feature. Ini kita kasih aja, ini kita klik sungai. Satu lagi, kemudian untuk yang titik ini kita lakukan hal yang sama, kita klik layernya, terus toggle editing, terus kita add point feature. Nah, ini 0, kita kasih tangan sekolah. Oke, setelah itu kita save layer edit, terus kita matiin tombol editing. Kemudian pada batas administrasi kita akan klik kanan, terus open attribute table. Kemudian kita aktifkan, toggle editing-nya. Ini kita akan membuat keterangan, misalnya pemukiman. Mmm, Setelah itu kita save edit, terus kita matiin tombol editing-nya. Oke, terus kita close, kemudian pada batas administrasi kita klik kanan, kita ke properties, terus ke simbology, terus simbol-simbolnya jadi yang kategori sini, kemudian kolomnya menjadi, keterangan, terus kita klik classify, kemudian kita akan masukkan simbol sesuai dengan yang ada di RBI. Kita akan klik bagian simbol itu, terus kita klik style manager, terus kita akan menambahkan simbol RBI dengan klik import, atau export, terus kita import item, di file ini kita masukin, simbol RBI dan open. Nah, kemudian ini kita select all, terus kita import, terus yes to all, terus kita bisa close, kemudian ini kita cari, pemukiman. Ih, oke, kemudian yang sawah juga, sawah. Kemudian kalau udah kita bisa di properties kita ke label, terus ini kita single label, terus kita di label width-nya ini kita pilih yang keterangan, terus font-nya di teks ini font-nya kita ganti jadi Times New Roman, ukurannya 12, terus kita ke buffer, kita draw text buffer, kita checklist, terus kita apply, oke. Setelah itu kita akan, ke sungai, ke jalan. Nah, selanjutnya kita akan, jalannya kita ke kanan, nah kita ke properties, simbology kita ganti yang ke categorize, terus ininya keterangan, kemudian kita classify, kita klik, kita cari jalan arteri, terus kita klik simple line, ini untuk color-nya kita choose color, terus kita sesuaikan di yang RGB-nya, yang sesuai SNI 255, 102, 255, disesuaiin, oke. Oke, kemudian yang kolektor juga, kita cari jalan kolektor, terus simple line kita ganti color-nya sama kayak tadi, sesuai SNI, oke, apply. Setelah itu untuk sungai kita juga klik kanan properties, kita lakukan hal sama, ini kita categorize, terus kolomnya yang keterangan, kita classify, terus kita klik di bagian sungai, ini kita ganti ke sungai pada sungai. Kita ke simple line, ini kita sesuaikan dengan RBI 0, 255, 255, sesuai, oke. Oke, kemudian untuk sungai musiman, kita akan pakai dash blue, kemudian untuk warnanya juga kita sesuaikan dengan SNI, untuk sungai musiman itu 0, 255, 255, oke. Oke, kita apply, oke. Kemudian untuk yang titik, juga kita lakukan hal yang sama. Untuk yang sungai ini kita akan, bikin dia tebal ininya, disimpan stroke itu kita tebelin, oke. Ini juga, ini kuningnya, yang sungai. Oke,
Jadi kita lakukan hal yang sama, simbologi, categories, keterangan, classify, ya kita sesuaikan aja, gereja, pendidikan, apply, oke. Kemudian kita akan masukkan kontur dengan klik vektor, mmm, eh, apa ya tadi, kita add layer, add vector layer, kemudian, eee, nah kalau udah, kita bisa ke vektor, kita akan klik ke geoprocessing tool, kita klik, input layer kontur, overlay-nya batas admin, terus, untuk tempat penyimpanan klipnya, kita save to file, terus kita save dengan nama klik kontur, kemudian save, terus kita run. Nah, sudah berhasil diklik, kita akan, unchecklist kontur kudusnya ini. Oh, ini gagal ya? Nggak apa. Terus habis itu, eee, setelah itu kita akan, klik kanan pada klik, open attribute table, mmm, kemudian kita klik toggle editing, terus kita new field, ini namanya kita kasih IK, terus type-nya yang mau nambah integer, terus kita oke, kemudian kemudian kita akan, eee, select features using an expression, terus di sini kita ke field and values, kita ke elevation, klik elevation, terus di operator kita klik persen, terus kita klik, kita ketik 3 kali 4, ikannya 42,5 jadi 170, kemudian kita select features, oke, terus kita close aja, nanti di sini untuk interval contour akan, mmm, ditandai dengan warna-warna kuning gini. Nah, kemudian, kita akan ganti di sini nih jadi yang IK, terus kita klik 0, terus kita update selected. Kemudian kita akan klik, invert selection, terus kita klik 1, kemudian kita update selected. Nah, ini kita akan bisa cek di sini untuk yang, IK-nya itu 0, untuk yang isinya 1. Setelah itu kita save edit, terus matikan toggle. Jadi untuk yang indeks contour itu angka IK-nya 0, kalau yang bukan indeks itu 1. Kemudian kalau udah kita save edit, terus kita matiin, terus kita close aja. Kemudian di ini kita bisa klik properties, terus ke simbologi, kemudian di ini kita ganti categorize, kolomnya jadi yang IK, terus kita classify, terus kita klik 2 kali di bagian yang IK 0, kemudian kita ke simple line, kita ganti warnanya jadi electron gold, terus kita kasih ketebalannya yang tebal. Kemudian oke, terus yang satu ini juga kita ubah color-nya jadi yang electron gold, ketebalannya kita atur lebih tipis daripada yang sebelumnya. Kemudian oke, terus kita apply. Kemudian kita ke label, ini rule based labeling, terus kita klik tanda plus, description-nya IK, terus filter ini kita di expression kita bisa ke field values, kita pilih yang IK, terus kita ke operator, terus kita pilih yang sama dengan, terus kita klik 0, terus oke, terus label width-nya ini name, kemudian untuk, text-nya kita Times New Roman, ukurannya 12, terus buffer-nya kita checklist, placement-nya kita ganti curve yang online, kemudian oke, kita apply, oke, terus ini kita clear selected. Ada. Kemudian kita akan, buat layout, pertama-tama kita ke lupa, kita klik project, terus kita ke layout manager, project kita ke layout manager, terus kita kok nggak mau sih, kita klik create, terus kita kasih judul, layout acara 7, kemudian oke. Nah, kemudian ini bisa enter. Setelah itu kita ganti kertas, warna kertasnya, kita klik kanan pada kertas, kita page properties, terus size di sini kita ganti A3, kemudian nah, setelah itu kita klik guides, nah, kemudian pada bagian guides di sini kita akan menambahkan, di sini di horizontal kita akan tambahkan 4 guides, terus kita akan isi angka, 10, 10, 20, 277, dan 287, 7. Oke, setelah itu untuk yang vertical guides-nya kita tambahin 5, pertama 20, kemudian 30, 287,
terus 297, terus 300 sama 410. Udah, kita akan add shape, kita add rectangle, terus kita tarik sesuai dengan yang udah dibikin. Nah, terus kita bikin satu lagi untuk keterangannya. Oke, setelah itu kita akan ke item properties, width-nya kita jadi ini, jadi 0,7 aja. Terus yang juga, nah, kita akan masukkan petanya, ini kita ke add new map, ganti dulu koordinatnya, sesuaiin, terus untuk skalanya juga bisa disesuaiin. Hmm, kemudian kita bisa menggunakan move item content untuk nyesuaiin isi dalamnya ini. Oke, selanjutnya untuk nah selanjutnya kita akan klik di map ini, kita akan ke bawah, kita ke grid, terus kita klik tanda plus, terus kita modify grid untuk tipenya yang cross, kemudian CRS-nya ini kita yang 49S, terus intervalnya kita sesuaiin aja. Pas. Setelah itu eh ini interval, terus line style ini kita ganti color menjadi warna merah. Jadi merah. Terus kita checklist draw koordinatnya. Perbatasan desimal with suffix itu. Terus left-nya ini kita yang vertical ascending, right-nya vertical ascending juga. Terus font-nya Times New Roman. TNR ukuran 12 di bold. Oke. Terus koordinat precision-nya kita ganti 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu lagi untuk keterangan petanya di sini ya. Sudah. Selanjutnya sini akan membuat garis bantu lagi ke guides. Di bagian vertikal kita tambahin 60. Nah, setelah itu kita akan bikin add a new picture ini, tapi kita bikin kotakan dulu. Nah, setelah itu, nah, di item property saya ini di image source kita klik 3 apa yang dari 3, terus kita masukin logo. Oke. Setelah itu nah, setelah itu eh, kita akan menambahkan nama instansi. Ini kita tarik kotakan aja dulu. Terus di main properties ini kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Ini ukuran regular kita bold. Oke. Terus ininya horizontal line center, vertikalnya middle. Kita ketik jurusan teknik lingkungan. Kita bisa sesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan garis untuk batas itu. Jadi kita tarik garis bantu aja. Kemudian kita apa ya? Add polyline. Ini kita tulis peta penggunaan lahan daerah penelitian. Oke, terus kita sesuaiin untuk ini. Kemudian ini kita copy lagi.
Kabupaten Kudus, provinsi Jawa Tengah. Terus untuk fontnya kita yang reguler aja, terus disesuaiin lagi. Nah, setelah itu kita bisa copy isi garis ini. Ini tuh, apa sih namanya penilaian ini tuh? Arung angin, ini kita bisa ambil aja. Kok itu sih? Disesuaiin, ditambahin, stop di bawah. Terus kita ganti, apa namanya, kita bikin lampu untuk di atas arung angin ini. Ukurannya kita kecilin aja, disesuaiin aja. Oke, kalau udah, kita bisa nambahin, skala, gerakan skala. Eee, ini kok bisa nih. Dapat, apa sekali. Eh, oke, setelah itu kita akan menambahkan, scale bar, ini aja. Mmm, scale bar ini kita ganti kilometer, label unitnya kita gantikan yang besar jadi besar, terus displaynya sesuaikan dengan box margin. Fontnya Times New Roman, segmen ini kita tambahin jadi 6, terus disesuaiin. Selanjutnya kita akan, beri keterangan nama, membuat peta, selanjutnya untuk menambahkan jendela ini kita klik yang add new legend to layout, kita tarik aja. Oke, setelah itu, kita kembali ke properties, terus title-nya kita ketik keterangan. Terus, auto update ini kita unchecklist, terus ini kita, eee, hidden yang enggak perlunya, untuk semua kita hidden, untuk yang perlu kita remove. Oke, nanti kayak gini, terus, untuk font-nya, title font-nya kita ganti Times New Roman, ukuran 12, terus, di-bold juga, terus untuk item font-nya kita ganti TNR juga, 12 di regular aja. Terus untuk kolomnya ini kita setting 2, kemudian untuk spacing-nya ini menyesuaikan aja. Terus kita kemudian kita bisa, sesuaikan aja keterangannya. Setelah itu kita akan membuat simbol kontur karena tadi itu konturnya, dihapus. Kita add shape, kita add polyline, terus kita bikin kayak kontur gitu. Tumbuh, bangun. Setelah itu, eee,
Nanti kita klik item properties di main properties, di simpel ini kita ganti warnanya jadi warna oranye. Oke, terus, kita copy paste. Coba kita bikin yang, kopiannya jadi kecil ukurannya. Mhm. Setelah itu, yang bagian yang kecil ini, itu kita kecilin width-nya. Setelah itu, kita add label, terus kita tulis untuk indeksnya, terus M misalnya, terus font-nya kita ubah jadi Times New Roman, regular kalian aja, oke. Terus kita add rectangle kecil aja, terus habis itu, eee, kita ke items, terus, kita naikin ke atas polyline. Setelah itu kita akan, bikin keterangan konturnya sini. Setelah itu kita akan bikin, kita garis batasin lagi di sini, sebentar, sini. Setelah itu kita bisa ke bagian item, di bagian lock ini, kita bisa ke item properties, terus, kita lock layers, terus lock style warna layer. Setelah itu kita bisa balik ke, pada yang sebelumnya ini, kita ke, di bagian sini, kita ke, salah. Open data source manager, terus kita cari batas administrator, batas provinsi. Ya, batas kunci. Nah, pentingkan. Setelah itu kita akan unchecklisting aja semua yang di sini, kecuali yang batas provinsi itu. Kemudian kita ke kanan, terus kita, properties. Setelah itu ke simbol kemudian, ini yang ketemu dari situ, terus ke kolomnya yang, provinsi tadi, specify. Tadi kan yang color ini banyak banget. Setelah itu ini kita bisa, kita lock semua, terus kita change color, ubah jadi warna putih. Oke, terus kita, cari di Jawa Tengah. Ini kita ganti colornya jadi warna kuning. Oke, kita apply. Terus oke. Setelah itu
single label. Labelnya bikin provinsi, teksnya yang tulis rombongan. Ini disesuaikan aja, dan oke. Terus kita akan ke layer, create layer, insert file layer. Ini kita akan simpan di file ini, terus kasih nama laut, kemudian ininya polygon, disesuaikan, ke koordinat, terus keterangan, terus Excel tulis. Ini layer laut ini kita akan toggle editing ini, terus kita add polygon features, lalu kita akan bikin polygon. Ini kita ke properties, ke simbologi, kita ke categorize, terus kita kolomnya yang keterangan, terus specify. Kalau Jawa ini kita ubah warnanya, jadi warna biru. Oke, terus label. Oke, terus label. Yang terus kita kasih label, label itu yang keterangan, warna tensi Roman. Ini disesuaikan aja, terus buffer, kita checklist, kita apply, terus oke. Kalau kita ganti warna menjadi warna biru dan kita ambil, kita bisa balik lagi ke yang tadi, yang udah di layout itu. Kemudian kita tarik rectangle yang udah dibikin list bantu. Terus untuk scrollnya ini, ketebalannya juga kita sesuaikan. Ya, setelah itu kita add new map to layout. Kita tarik sesuai dengan garis bantu. Nah, ntar yang tinggal paling itu jangan lupa berubah, dan sekarang ini kita sesuaikan menggunakan move item content. Setelah itu kita akan ke grid, kita pencet plus, terus modify grid, grid type-nya kita cross, terus ininya CRS itu yang 9S, intervalnya disesuaikan aja. Untuk cross width juga bisa disesuaikan aja. Nah itu line style-nya kita ubah jadi warna merah, kemudian frame style-nya line border, terus kalau koordinatnya kita checklist, ini decimal width suffix itu, terus fill ini dia yang vertikal, berarti juga yang vertikal, kemudian fontnya kita ganti Times New Roman, terus tombol, oke, kemudian koordinat positionnya 6 aja. Ya setelah itu kalau udah ini bisa di save aja, save project, lalu kita save as PDF.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anifastia,